Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat BU Bintang Utara. Hari ini sekarang saya berada di lokasi bioskop, tepatnya di Tanjung Gunung. Bioskopnya ada di sebelah sana. Sebenarnya kita akan di dalam sana, tapi sepertinya pohon pisangnya lebat sekali, kemudian rumputnya agak tinggi-tinggi. Kita takut ada ularnya di sana, jadi mendingan kita di sebelahnya sini. Dan sekarang saya sudah bersama Mang Panjul. Selamat malam Mang Panjul. Selamat malam. Iya, saya pengen tanya ini Mang Panjul. Mang Panjul ini dulu di sini posisinya sebagai apa di gedung bioskop ini? Dulu saya di sini posisi saya sebagai operator Operator. bioskop. Jadi operator itu tugasnya yang Muter film. memutar film ya. Nah, betul, Jadi betul. pemirsa, bioskop kalau yang mungkin milenial nggak tahu ya bioskop itu apa. Kalau zaman sekarangnya itu yang biasa di mall-mall itu 21 itu. Jadi Bapak Mang Panjul ini sebagai operator ya. Iya, Nah, betul. sebelum ini menjadi gedung bioskop, Ya. dulunya lahan ini apa sih? Dulu ini lahannya ini batang apa? Kebun kelapa. Pohon kelapa. Nah, terus batang aren. Iya. Waktu ada batang aren gede itu, Ya. dulu itu banyak orang Tanjung Gunung itu banyak orang yang lihat. Di situ itu dulu itu kayak ada kebakaran. Malam itu kebakaran api itu Ya. gede bener. Cuman pagi-paginya itu nggak ada sedikit tuh bekas kebakar batang aren itu. Dan itu yang melihat bukan cuma orang satu Bukan ya. cuma orang satu. Jadi orang ada banyak. api Iya. menyala, pagi-paginya dicek ternyata Nggak ada tidak ada bekas api. bakar-bakaran di situ. Dan- Selain itu, Dan selain itu juga waktu itu kan saya nginepnya di sini, mondoknya di sini kan Iya. di gedung bioskop. Jadi kalau setiap malam itu ada suara kayak orang jalan geduk. Iya. Begitu dilihatin nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya. Sudah. selain suara gedok-gedok itu mungkin ada suara rintihan, suara anak atau apa? Seperti Nah, apa? kalau suara rintihan itu di belakang sumur Di sana. belakang sumur. Nah, di belakang itu di WC itu. Mm-mm. Nah, jadi itu juga saya waktu itu kan pernah sakit. Ceritanya itu kan saya sakit, udah 6 bulan lah saya sakit itu. Iya. Nah, saya itu mau buang hajat Iya. di belakang itu. Saya lagi duduk. Begitu saya duduk kok ada orang tua jenggotnya segini tuh, Iya. putih. Nah, pegang kepala saya sambil dia bilang katanya nggak usah bingung, kamu bakal sembuh. Insya Allah alhamdulillah 3 Iya. hari saya sembuh. 3 hari. Gara-gara dipegang Nah, kepalanya iya. oleh sosok yang bapak-bapak tua tadi gitu. Iya, itu. Dan tidak tahu itu sosok itu Nggak tahu. Karuhun atau mungkin nggak kenal pokoknya ya. Nggak kenal ya. Ya. Selain itu mungkin katanya dengar-dengar pernah ada suka kejadian kecelakaan di depan-depan sini. Oh iya, sering di depan rumah, pas di depan rumah saya itu digorong-gorong, Iya. sering bener itu. Sampai itu ya almarhum ayah saya juga meninggalnya di situ, ketabrak ya. motor ya. Sebelah mana? Di sebelah mana Pas itu posisinya? sebelah gorong-gorong. Nah, Oh, gorong-gorong. ya kalau sebelah sininya ini kakek saya. Kakek di sini Kakek ya. saya meninggal juga di sini, ketabrak juga. Iya. Jadi penasaran ya saya gitu. Baiklah, kita panggil saja Abah Cirik ini kira-kira yang di sini nih sosoknya apa saja sih gitu. Abah Cirik. Ya, assalamualaikum sahabat BU Bintang Utara DDS. Ya, sehat Mang Panjul ya. Alhamdulillah Iya. sehat. Begini ya Mbok Im, kita datangi ya Mbok Im ya. Ya. Gedung bioskop atau bekas ya Mang Panjul ya. Iya, betul. Bekas gedung bioskop. Jadi kita di sini itu atas permintaan dari Teh Siapa namanya? Merta. Teh Merta Teh ya. Merta. Jadi Teh Merta itu adalah putri dari beliau ya. Jadi permintaan dari mereka untuk mengungkap cerita dari gedung bioskop. Nah, kabarnya banyak sekali ya. Tadi sudah diceritakan dengan Om Boim. Coba kita ungkap benar tidak keberadaan makhluk astral tersebut, Om Boim. Dan yang bikin saya penasaran Iya. ya Pak Cidik, nanti saya pengen tahu sebenarnya ada kaitannya nggak yang di gedung bioskop ini dengan yang sering terjadi kecelakaan. Oh ini? iya. Kabarnya gini Om Coba Boim. kita ungkap. Tadi ada satu narasumber ya Om Boim ya, Iya. tetapi tidak bisa hadir. Yang di sebelah sana Om Boim, perempatan Iya. sana sering memakan korban kabarnya Om Boim. Iya. Nah itu sosok siapa yang nanti mengganggu akan kita ungkap juga ya Pak ya. Iya. Nah mungkin seperti itu sahabat BU. Jadi kalau jaraknya dari perempatan itu hanya nggak nyampe 100 meter ya Pak Cidik ya. Sekitar Cuma sekitar 50 30 meter lah. ya, kurang lebih 50 30 meter meter. ini pemirsa. Kalau gedung bioskop sendiri sebelah sini, di samping ya Pak ya. Iya, betul. Jadi, ya Om Boim, sudah malam ya Om Boim ya. Iya. Kita panggil saja Mediator. mediatornya ya Om Mediator. Boim ya. Kira-kira siapa dulu ini yang kita Ini mungkin mediatornya
Mas Enton. Mas Enton. Ya. Ini sosoknya apa? Ini sosoknya ular. Ular. Assalamualaikum. Anda sosoknya ular ya? Anda sudah lama di sini? Posisi Anda ada di sebelah mana? Sebelah mana? Anda yang suka mengganggu warga di sini? Tidak. Terus siapa yang sering mengganggu di sini? Yang di atas sana? Yang di atas sana sosoknya apa? Perempuan. Mengganggu ini sobat BU itu sosoknya perempuan. Bisa dipanggilkan nggak yang sosok perempuan yang suka mengganggu ini? Bisa? Ya. Ya, assalamualaikum sahabat BU. Assalamualaikum ya alam gaib. Assalamualaikum. Anda sosoknya ular ya? Benar. Mang Panjul atau Pak Panjul sebelah sini Pak. Ya sebelah sini duduk sebelah saya Pak. Nah jadi begini. Tadi Om Boem bercerita dengan Pak Panjul ya Om Boem ya, bahwa di sini ada sosok siluman ular ya, atau yang dikatakan oleh masyarakat Tanjung itu sosoknya ular besar. Nah maka inilah sosok ular tersebut. Anda berada di mana? Di belakang atau di tengah? Di tengah. Benar tidak? Anda di tengah. Di tengah. Di tengah itu ada apa sih? Kalau boleh tahu? Ada pohon. Oh iya betul. Ya sahabat BU ya. Jadi benar ya Pak Panjul ya, Iya, bahwa di tengah itu ada pohon ya. Pohon di sini. Jadi Anda yang di pohon itu. Tugas Anda ini apa sih? Ketika dulu sebagai gedung bioskop, tugas Anda apa di sana? Menakut-nakuti atau apa? Menakut-nakuti. Ada siapa saja sosok di gedung bioskop tersebut? Ada harimau. Ada harimau. Boleh tidak saya dipanggilkan harimau tersebut? Mungkin saya bisa lebih berkomunikasi ya Om Boem ya. Kalau ular itu ya mungkin dia hanya sedikit dia berbahasa. Minta tolong dipanggilkan siluman harimau. Ya. Assalamualaikum. Ini sosoknya ini yang sosok matanya ya? Pak? Ya, tanyakan dengan itu, tanyakan. Tanyakan sana, tanyakan. Benar tidak ini sosok siluman macan yang penjaga di sana? Benar. Awas. Bah, mohon maaf sebelah sana saja, Bah. Mohon maaf. Jadi biar kita bisa berkomunikasi. Mohon maaf. Anda bertentangan tidak dengan ini? Tidak bertentangan, Bah, sebelah sana, Bah. Mohon maaf. Ya, silahkan ditanya, Om Boem. Ini sosok macannya ini macan kumbang atau macan yang seperti apa ini? Apa ini? Tanyakan saja, Om Boem. Anda sosoknya macan kumbang atau macan yang belang? Belang. Iya. Anda berteman dengan yang sebelah sana ya? Anda sudah lama di sini? Siapa yang kata Mang Panjul tadi ketika dia menunggu gedung bioskop ini ada suara puk langkahnya keras sekali, ini apa itu? Anda bukan? Itu sosok apa itu? Tapi bukan Anda ya. Jadi Anda tuh di sini tugasnya apa? Saya hanya menjaga. Menjaga. Ya. Maksudnya menjaga dari apa gitu di sini? Menjaga yang seperti apa? Gitu. Kalau mungkin ada yang suka mungkin akan berbuat tidak baik di sini Anda ganggu seperti itu. Silakan apa Cili? Assalamualaikum sahabat BU. Bah, ini sosok siluman macan yang ada di sini. Benar. Yang akan saya tanyakan, kalian berada di sini sebelum ini dibangun atau sesudah dibangun? Sebelum dibangun berarti sudah ada ya Mang Panjul ya. Berarti sebelum ini dibangun gedung bioskop mereka sudah ada. Benar. Anda merasa terganggu tidak gedung bioskop itu dibuat? Nah, jadi mereka merasa terganggu. Anda merasa terganggu tidak?
Kenapa Anda terganggu gedung bioskop itu dibuat? Kenapa? Karena gedung ini sudah dikotori. Karena gedung ini sudah dikotori. Itu ya Mang Panjul ya. Jadi sahabat BU, gedung ini sudah dikotori, benar. Dipakai untuk apa saja dengan orang-orang tersebut? Maksudnya dikotori seperti apa? Dipakai untuk maksiat. Dipakai untuk maksiat ya, Om Panjul ya. Jadi mohon maaf sahabat BU, mungkin dulu ketika gedung bioskop ini sudah ada, mungkin kita masih kecil ya Om Bu ya. Kita tidak mengetahui keberadaan sosok siapa yang ada di sana. Nah, mereka ini penjaga yang memang bukan pendatang Om Boim. Memang aslinya di Memang situ ya? asli mereka di situ. Sosok ular ini mungkin yang ada di belakang ya Mang Panjul ya. Nah, ini sosoknya mereka. Nah, jadi Anda merasa terganggu apabila tempat itu dipakai untuk maksiat. Nah, begitu sahabat BU. Ada lagi sosok selain Anda di sini yang mengganggu atau yang bersahabat dengan Anda yang tidak suka keberadaan manusia di tempat ini? Ada. Coba tolong dipanggilkan siapa saja sosok-sosok itu. Panggilkan, abah mau ya, panggilkan. Berarti Abah di sini udah lama ya? Udah lama. Berarti Abah yang suka mengganggu pejalan atau kendaraan yang ada di sini? Abah bukan? Bukan. Kang Boem, tanyakan saja siapa yang mengganggu di jalan sana. Nah, katanya sih bukan Abah ini. Kira-kira sosoknya apa itu, Bah, yang mengganggu suka di jalan sini, Bah? Perempuan. Sebenarnya Abah setuju nggak sih yang di jalan ini mengganggu seperti itu? Tidak ya? Ya setuju. Jadi Abah ini di gedung bioskop ini mengganggu ketika dulu-dulunya ada orang-orang yang berbuat siap gitu ya. Nah itu temannya ya, Bah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Abah siapa ini? Ini Abah ya? Abah. Bah? Abah kenal dengan yang di sana, yang dua sana, Bah? Aya maksud naon jeung tujuan ke dari ieu? Oh, maksudnya kami kesini hanya pengen mengungkap kejadian-kejadian yang sering mengganggu di bioskop sini, Bah. Gitu. Jadi salah satunya Abah ya, yang berada di bioskop ini. Ya, Bah. Tugas Abah di situ apa? Ini sosok yang dikabarkan dengan Seorang kakek ya. seorang kakek. Bah, katanya beliau sempat sakit 6 bulan, kemudian dipegang kepalanya oleh sosok orang tua berjanggut panjang. Itu apakah Abah? Aya. Jadi Abah ya yang ikut membantu istilahnya supaya beliau ini cepat sembuh seperti itu. Sebenarnya dulu dia sakitnya sakit apa sih, Bah? Abah, mungkin ada pesan, Bah, untuk masyarakat di sini, Bah? Kaula paling seneng patempatan kula di Jenjina. Oh, jadi nggak suka kalau tempat itu dibuat untuk zina, maksiat ya, gitu. Jadi Abah Cilik ini diantara 3 ini yang paling tua Abah ini ya. Sebenarnya mereka itu tua semua, Bu. Tua semua. Nah, saya menetralisir ya Om Bu ya. Ya. Yang di sebelah sana ada sosok-sosok kita tidak bisa panggil semua. Karena kalau dipanggil semua nanti akan repot juga gitu Bu. Nah, jadi begini sahabat Bintang Utara. Nah, sosok-sosok mereka inilah yang menjaga tempatan yang ada di gedung bioskop. Mang Panjul. Ya, Mang Panjul ya. Nah, jadi sosok 3 inilah yang berpengaruh di sana. Yang akan saya tanyakan dengan kalian, jawab. Jawab. Mau kalian tua, mau kalian yang muda, saya hanya ingin membersihkan tempat ini.
Ya Om Boim ya. Ya. Kita bukan cari hebat-hebatan, kita hanya ingin mengorek informasi benar adanya atau tidak keberadaan itu ditunggu oleh sosok alam gaib. Jawab. Kalian ketika bioskop itu dibuat suka atau tidak? Tidak. Tidak. Hah? Tidak suka. Karena apa? Karena apa? Sudah saya katakan tadi. Jadi dia tidak suka. Tidak suka berzina. Nah, selain dari berzina, apa saja yang manusia lakukan ketika dia berada di gedung bioskop tersebut? Anda bisa melihat sendiri ke dalam. Apa yang bisa dilihat? Macan kumbang. Anda dulu ketika manusia di sana mungkin menonton ya Om Boim ya, itu Anda sempat mengganggu mereka atau tidak? Tidak. Tidak Kita mengganggu. menonton ya. Oh, jadi tidak ya. Yang Anda ganggu itu orang yang seperti apa? Orang yang sering maksiat dan minta nomor dengan saya. Oh, jadi orang-orang yang maksiat. Maksiat itu apa? Banyak maksiat atau berzina, berzina. Minuman. Nah, jadi sahabat BU, mereka ini tidak suka tempat itu dibuat untuk minum-minuman dan berzina. Ya. Maka kalian mengganggu tempat-tempat itu. Ya. Begitu ya Mang Panjul ya. Jadi mereka ini sebenarnya sosok-sosok baik ya Om Boim sebenarnya. Karena mereka tidak ingin tempat itu dikotori sebenarnya. Gitu ya. Ya. Anda kalau seandainya mengganggu, itu diapakan oleh Anda? Dililit atau ditakut-takuti? Kabarnya ada sosok asli ya Om Boim, bukan siluman ya. Ya. Sosok ularnya. Ada. Ada. Anda yang menyerupai apa memang bangsa siluman? Oh Anda. Oh, berarti Mang Panjul, sosok ular di situ itu sebenarnya siluman. Mereka yang katanya besar ya Mang Panjul ya. Sosok ularnya besar itu sebenarnya mereka yang menyerupai seperti nyata. Begitu ya. Nah, jadi Mang Panjul bisa kita ceritakan saat ini bahwa gedung bioskop itu dibuat karena mereka tidak ingin itu dibuat sebenarnya. Jawab saja, kalian ingin tidak gedung bioskop itu dibuat? Tidak setuju? Tidak setuju? Nah, karena dipakai oleh maksiat, dipakai untuk maksiat, begitu ya Om Boim ya. Ya sebenarnya sih gedung bioskop itu dibuat sebenarnya tujuannya untuk hiburan masyarakat di sini. Iya, benar. Hanya saja ada oknum-oknum yang memanfaatkan benar Om Boim. itu. Jadi dengan kelengahan mungkin mereka berbuat maksiat, mungkin juga ada yang minum-minuman, mungkin kalau pas lagi kosong dibuat main judi, mungkin seperti itu ya. Bah, Ya, anu Bah. ujung, anu jenggot ini Panjang. termasuk tua Om Boim. Ini ya. Nah, mungkin yang diceritakan dengan Pak Panjul, ketika beliau itu sakit, maka dia jugalah yang mungkin membantunya. Membantu ya. Nah, karena Bisa mungkin ngerti. sosok beliau juga baik Om Boim menjaga tempat ini. Ya. Tapi Om Panjul, mereka tidak ingin tempat itu dibuat hanya untuk maksiat ya Om Boim Iya. ya. Jadi Ah. karena mungkin banyak oknum-oknum yang menjadikan tempat itu kotor, Iya. akhirnya nggak lama bioskopnya akhirnya Tutup. tutup dengan Terbengkalai, sendirinya ya, terbengkalai ya, Om Boim. terbengkalai ya seperti itu. Tapi Benar, saya penasaran ini Abah Cilik kira-kira antara tiga sosok ini kan katanya tidak mengganggu ya. Nah saya penasaran dengan yang dikatakan tadi. Iya. Bahwa kata ada sosok Coba perempuan yang suka abah yang mengganggu. macan. Boleh diceritakan sosok siapa yang mengganggu tempat ini yang sering memakan korban ketika lewat? Siapa? Itu perempuan. Boleh dipanggilkan, Bah? Di mana tempatnya? Nah ini pemirsa kita coba untuk pemanggilan ini yang sosoknya perempuan ya, yang suka mengganggu atau yang sering mengganggu orang-orang berkendara di depan sini pemirsa, dan sering terjadi kecelakaan. Termasuk salah satunya keluarga dari Mang Panjul tadi ya. Ulah dihapuskan. Udah dihapuskan? Apa katanya? Udah dimasukin. Maksudnya tanya tujuannya tidak dimasukkan apa? Jadi gimana, Pak? Jangan dimasukin gimana? Ini kita pengen cari tahu saja supaya sosok perempuan ini tidak mengganggu di sini lagi, supaya orang yang berkendaraan itu aman, tidak terjadi kecelakaan di sini, Mbak. Jadi niat saya seperti itu. Jadi gimana, Mbak? Tikeur baheula nage eta geus tempat panempatana. Jadi gimana ini Abah Cilik? Ya tanyakan saja Mbak. Jadi kalau kata dia memang udah dari dulunya di sini memang tempat dia. Terus gitu. sosok manusia tersebut ketika lewat sini supaya tidak terjadi kecelakaan itu apa? Nah, jadi Itu gini, kelengahan manusianya saja. kelengahan ya.
Berarti jika manusia yang membaca Al-Quran lewat sini aman ya Om Boim tanyakan. Jadi kalau mereka sebelum lewat sini berdoa dulu, kira-kira bangsa yang mengganggu itu bisa nggak mengganggu orang yang sudah dari rumahnya itu sebenarnya berdoa, berlindung sama Allah Subhanahu wa Insya taala. Allah. Insya Allah aman ya. Tapi Ada pesan untuk masyarakat Tanjung Gunung dan sekitarnya Om Boim. nah, mungkin ada pesan, Bah. Salah satunya apa, Bah? Pesannya, Bah? Terutama yang di jalan sini, Bah, yang di jalan. Yang jaga di daerah khusus ini perbatasan Om Boim ya. Perbatasan antara Tekad dengan Tanjung Gunung. Nah. Nah, pesan apa yang untuk masyarakat sini kira-kira gitu? Kaulah minta penempatan kami anu di dia ya. tong. Auto itu maksudnya jangan dibuat lagi seperti itu ya. Panggil Pak Panjul, panggil. Jadi Pak Panjul. Pak Panjul yang anu. Silakan Pak Panjul. Mau ditanya apa Pak Panjul ini? Sok Pak Panjul, tanyakan. Seperti apa harus dibersihkannya seperti apa? Seperti apa yang harus dibersihkannya, Mbak? Kita penjaga soalnya. Mungkin kenal ya Abah ya. Nah ini dulu Jangan yang takut, Pak Panjul, yang nggak apa-apa. yang Nah, itu sosok penjaganya waktu itu. sakit dibantu sama Abah. Nah ini Mang Panjul ini, Bah. Apa pesannya? Ini depan sini Mang Panjul. Depan. Gimana pesannya apa, Bah? Kaulah minta tolong dijaga. Ya. Jadi dijaga ya. Jadi kalau bisa, jadi ini sebenarnya bangunannya udah hancur apa belum sih, Mang Panjul? Udah hancur. Udah hancur ya. Jadi kalau kemungkinan orang untuk masuk dia mau bermain judi atau mohon maaf minum-minuman nggak bisa ya, maksudnya udah hancur betul ya. Tapi masih Masih bisa ya masih kalau bisa. orang untuk sembunyi-sembunyi seperti itu ya. Kaulah terima penempatan kula di jin maksiat. Ya. Jadi intinya dia nggak terima lah ya kalau Penempatan kula ya deket aja wakaf masyarakat. seperti itu. Tapi kalau nantinya ini Bah, tempat ini sudah tidak dijadikan gedung bioskop lagi, taruhlah ingin dibangun gitu, mungkin mau ditempati oleh manusia, nggak apa-apa ya Bah ya? Gimana Bah? Nggak apa-apa ya Bah ya? Nggak apa-apa. Ya sudah. Jadi gini aja, Mbak Cilik ini saya masih penasaran yang suka mengganggu ini. Kira-kira perlu kita panggil atau seperti apa gitu? Begini ya Om Boim. Biar masyarakat tidak- Sahabat BU. Mereka sudah menjelaskan. Ya. Tidak bisa juga kita paksakan karena Ya. memang ini tempat mereka. Ya. Jadi kabar sosok siapa yang menjaga itu perempuan itu tidak perlu kita panggil, tidak apa-apa. Buat apa dipertanyakan? Kematian. Nah, jadi Sajen. barang siapa yang melewati sini dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah tidak akan terjadi sesuatu apapun ya Om Boim ya. Nah jadi Mang Panjul ya, nah sosok mereka inilah yang menjaga. Nah jadi permintaan mereka minta jangan dikotori, jangan ada minum-minuman, jangan ada yang meminta nomor mungkin togel, atau jangan dipakai untuk berzinah dan yang lainnya. Itu saja sahabat BU ya, Mang Panjul ya. Ya, Nah, ya. jadi sosok mereka Minta ini- rezeki mah kanu puasa. Ya, atur nuhun Bah ya, sudah memberikan informasi ya Om Boim ya. Ya. Cukup ya Om Boim ya. Ya, Sampai sini saja. Ya, sahabat BU. Inilah sosok dari penjaga gedung bioskop. Kita tidak bertentangan ya Om Boim ya. Karena kita bukan mencari hebat-hebatan. Kita hanya ingin mengungkap siapa sosok yang ada di gedung bioskop. Itu saja sahabat BU. Ya, mari Om Boim. Nanti minta tolong dibantu Mas Wijaya dengan Mas Joko untuk dikeluarkan. Boleh disatukan, kalian menyatu boleh? Bah, tolong menyatu dengan yang ini. Akan kita pulangkan semua ya. Yuk, pegang. Sini saja, yang dua saja. Kalau Abah itu dia bisa pulang sendiri. Tolong dibantu. Kasih minum.
Bismillah. Aduh. Tahan. Kaki-kakinya. Bah, atau nuhunnya banyak, geus ngungkap patempatan didinya banyak. Pambukakeun jalan aku ulah bade. Bade, nya dibukakeun nya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Gusti Allah Anu Maha Kuasa dengan membuka pintu alam gaib. Pegang umur ini. Ya. Ayo, Bah. Bah, pulang, Bah. Udah dibuka, Bah. Wah, mana ya? Iya. Tarik Kang Wi, tarik. Ayo, akan saya tutup kembali biar dia tidak mengganggu. Ya, Bah, balik, Bah. Tarik ke bawah. Kita akan Fatihah bareng-bareng. Al-Fatihah, ayo. Ya, begitu sahabat BU ya. Kita telah melakukan interaksi ya Om Boim ya dengan penjaga yang ada di gedung bioskop. Nah begitu ya Om Bang Panjul ya, bahwa gedung itu sebenarnya tidak ingin dibangun karena tempat itu sering dijadikan untuk maksiat. Maka pesan saya hanya satu, lebih baik dia terbengkalai daripada dibuat untuk maksiat. Begitu ya sahabat BU ya. Silakan. Baiklah sobat BU, intinya bahwa gedung ini dibangun sebenarnya untuk hiburan, tapi karena ada beberapa oknum yang menjadikan gedung ini untuk maksiat, ada yang buat judi, minum dan lain sebagainya. Ternyata bangsa-bangsa ini juga tidak terima kalau tempatnya dikotori. Jadi itu saja. Intinya kita tidak boleh takut dengan bangsa-bangsa mereka. Kalaupun nanti tempat ini akan dibangun rumah atau seperti apa ya silakan saja. Yang penting jangan dibuat maksiat ya Boim. Betul, yang penting tidak dibuat maksiat. Baiklah, itu Ya. saja. Ada yang ingin disampaikan lagi? Sini. Pak Cirik? Sini. Terima kasih untuk masyarakat Tanjung Gunung dan Tekad dan kru semua ya Om Boim ya, Ya. yang telah membantu jalannya pembuatan konten kita. Betul. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kosasi selaku Kepala Pekon Tanjung Gunung. Terima kasih banyak Pak telah mengizinkan kami membuat konten di daerah Tanjung Gunung dan sekitarnya. Semoga sehat selalu buat Bapak. Baiklah. Jadi ambil saja sisi positifnya, sisi negatifnya dibuang. Jangan pernah takut dengan bangsa jin. Kita selalu berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pesan saya lagi, bahwa jika Anda berkendaraan jangan lupa berdoa. Karena kita akan kemana ya, Abah Cirik Mungkin ya? ke daerah itu ya, Yang permintaan dari Pacet. ini ya, Sobat BU ya, Ya, Tanjakan Pacet ya. Doyan Lalapan. Betul Dia sekali. YouTuber juga ya Boim ya. Mereka meminta untuk di tebing Pacet. Oke, baiklah itu saja. Saya mohon pamit, Boim Acak beserta kru dari Bintang Utara yang bertugas pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.